Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Selamat siang, sahabat Sonora, senang sekali ya. Siang hari ini ada yang nggak biasa, di mana ya kita masih dalam rangkaian hari ulang tahun Sonora. 12 tahun Sonora FM Semarang, 49 tahun Sonora Network, rangkai semangat sebarkan kebaikan. Dan sudah tersambung lewat live Instagram kita, kesempatan siang hari ini sudah ada Gubernur Jawa Tengah, ada Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas, apa kabar? Baik, semangat selalu ya Pak ya. Semangat. Mantap. Tadi pagi udah sepedaan Pak? Udah dong pasti. Rutenya mana Pak hari ini Pak? Enggak, tadi hanya muter-muter aja enteng-enteng di kota-kota, masuk-masuk kampung, ngelihat suasana. Terus di kantor pos kita berhenti ngelihat pembagian bantuan Pemprov untuk warga yang ya perlu mendapatkan jaminan. Jadi tadi kita kerjasama dengan PT Pos untuk membagikan itu. Muter-muter terus ya Pak ya? Ya, hari ini. pokoknya muter-muter tapi nggak pusing. Kalau pusing bahaya Pak, nanti mikirnya kan, Bahaya. waduh ini nanti gimana gitu kan, apalagi masih dalam suasana COVID juga ya Pak ya. Pak, ini saya tuh semalam saya menonton beberapa interviewnya Bapak gitu, dan yang pengen saya coba cari tahu Pak, ini soal kaos oblong. Gitu. Ini kayaknya menarik banget kalau kita berbicara itu, karena pesan-pesannya juga ada di dalam situ, juga selain itu juga kalau saya dengar ini juga ada dari kalau nggak salah wartawan ya Pak ya, yang kemudian akhirnya diajak Pak Ganjar untuk bikin campaign dari kaos-kaos ini, sampai akhirnya sekarang udah berdiri menjadi sebuah UMKM sendiri ya Pak ya. Cerita sedikit dong Pak mengenai itu Pak. Awalnya itu Mas, kayak saya tuh pengen kampanye yang bisa menjelaskan kepada masyarakat apa itu COVID, apa bahayanya. Terus kemudian saya tulislah, aku buatin kaos dong gitu. Siapa yang bisa? Nah, ada kawan-kawan wartawan yang udah pensiun. Terus kemudian mungkin wartawan tidak menjanjikan lagi gitu, kecuali penyiar radio gitu ya. Mantap. Kemudian Saya berarti Pak. Iya. Nah, pada saat itu saya hanya pengen tulis dong bersama lawan corona gitu. Dibuatin, kok bagus cetakannya. Akhirnya saya sering pakai, kalau acara televisi saya pakai, ternyata orang suka. Nah, setelah itulah kelompok kawan-kawan yang kreatif ini ngomong sama saya, terus Pak nggak pengen buat desain-desain lain, buatin dong. Nah, keluarlah nyedak keplak gitu kan, orang salaman tetap seduluran gitu kan. Ya terus kemudian dicetak lah sama teman-teman sampai jualan Mas, karena kemudian ada teman dari Australia pesen, dari Belanda pesen, dari Hong Kong pesen, dari Jakarta pesen. Akhirnya ya saya terusin lah ke kawan-kawan itu, kamu cetakin dong gitu. Oh, suatu ketika Mas, pesanannya banyak. Kayak 2.000 lebih. Terus kemudian bilang, Pak, kemarin ada pesanan, tapi saya nggak layani. Loh, kenapa? Lebih dari 2.000. Loh, kenapa nggak dilayani? Kami kapasitasnya nggak mampu. Lah, ini salah. Kalau kamu mulai seperti itu, kamu bagi rezekinya kepada teman-temanmu. Jadi, berapapun siap. Nah, akhirnya ya, itu untuk pembelajaran. Ya, mulai dari sablon yang manual, kemudian bisa beli alat dan sebagainya. Itulah dari kaos. Kebetulan saya seneng kaos oblong Mas, jadi seneng kaos oblong. Jadi terus kita gerakan via gitu. Pak, tapi itu apakah memang karena dibentuk atau sebuah kebetulan sih Pak? Sebenarnya berarti kebetulan ya Pak ya ini? Nah, saya sebenarnya awalnya saya ini kolektor kaos oblong seluruh dunia gitu ya. Saya ini seneng gitu, dan ternyata kaos oblong itu bisa dipakai kampanye. Maka kalau orang dibagiin kan seneng. Mau nggak kaos itu? Mau nggak? Ternyata mereka seneng. Nah, dari situlah kemudian saya coba-coba, dan ada kawan-kawan mantan wartawan ini keren-keren gitu, terus kemudian bisa produksi itu. Jadi saya sendiri senang, sebenarnya maunya Mas saya pakai sendiri, nggak dijual. Tapi karena semua teman-teman meminta, Pak boleh dong, beli dong. Ini hubungi ini, dia yang bisnis. Saya manekinnya saja. Saya punya ide, saya manekinnya, terus kemudian disampaikan. Jadi ya otak-atik gatuk lah dipaske sama kondisi gitu. Dan salah satu yang menarik adalah saya melihat dari Instagram Bapak, ada satu kaos Kudus Strong Pak, yang kemarin dipakai bareng sama Ibu Susi. Nah, Pak, cerita sedikit dong Pak, itu acara apa sih sebenarnya? Karena kalau saya melihat dari captionnya, ini ada hubungannya juga dengan memotivasi
para UMKM sebenarnya? Jadi awalnya Mas ketika pandemi ada, PPKM diberlakukan, orang kan protes. Pak Ganjar Betul. PPKM terus, perpanjang terus, perpanjang terus. Udah diperpanjang terus, nggak pernah tendangan penalti katanya gitu ya. Terus kemudian, Skornya nggak kemarin nama-nama ya Pak ya? betul. Nah kemudian kita cek Mas, UMKM kita itu yang kena dampak berapa ya? Bagaimana kondisinya ya? Terus kita riset kecil. Setelah kita riset kecil, ternyata problem terbesar mereka itu pemasaran, bukan akses modal loh. Nomor satunya pemasaran. Kedua baru akses modal ya. Ketiga ada soal produksi. Maka mereka perlu kita dampingi. Maka kaos itu kaos lama. Yang akhirnya kita mencoba memotivasi UMKM di Jawa Tengah. Terus kemudian kita membuat UMKM Virtual Expo. Waduh gitu ya. UMKM Virtual Expo ini kita ajak BI, OJK, Bank Jateng gitu ya. BUMN kita ajakin semua. Bahkan pernah pameran waktu itu di Singapura, di Samtech Singapura. Terus kemudian kita mencoba berkolaborasi dengan 5 negara di ASEAN waktu itu. Terus kemudian kita angkatlah UMKM kita, dan UMKM-nya udah banyak yang dikurasi, jadi kualitasnya oke. Dan pada saat itulah kemudian ada inisiasi-inisiasi yang muncul dari UMKM yang kreatif-kreatif, maka terus kita omongin, kudu strong. Kudu strong. Say no to ngelokro gitu. Ada kata ngelokro. Nah pada saat Say no to ngelokro dan kudu strong itu dibuat kaos. Nah wah kaosnya keren. Terus awalnya itu hanya ada di banner. Awalnya ada di banner. Terus saya bilang, dibuatin kaos dong, itu bagus banget itu. Terus dibuatin kaos. Wah sekarang kita pakai, kita sebar-sebarin kepada mereka. Combledrek gitu juga ya Pak ya. Itu saya usul itu loh Pak. Saya punya itu Combledrek pokoknya. Pak kemarin tuh saya kebetulan juga ngobrol juga bersama dengan Pak Arief, Ketua Disperindak Jawa Tengah. Salah satu yang disinggung juga adalah soal promosi begitu. Nah ini kalau misal saya korelasikan dengan yang ada di Instagram Bapak, ini Bapak cukup aktif juga dengan ibaratnya untuk mendorong UMKM ini semakin berkembang segala macam seperti itu. Nah tapi saya belum mau membahas itu dulu, nanti kita akan membahas itu lebih dalam. Tapi yang pengen saya bahas adalah soal pola komunikasi yang dilakukan Pak Ganjar. Saya tuh seneng banget Pak, jujur, dengan pola komunikasi yang dilakukan Pak Ganjar dengan kaos, kemudian dengan campaign-campaign kecil seperti itu yang ternyata tuh benar-benar bisa menyentuh ke semua lini. Dan Pak, kalau saya lihat juga dari Instagram Bapak itu kan kalau katanya terlalu yang bahasa yang formal banget, itu nanti susah untuk diterima begitu ya Pak ya. Dengan bahasa-bahasa yang lebih santai ini bisa diterima seperti itu. Ini memang dari awal sudah sudah direncanakan, atau ini sebenarnya juga ini memang Pak Ganjar itu ya seperti itu? Yang terakhir sebenarnya saya tuh ya seperti itu gitu ya. Saya tuh seperti itu. Maka ketika kemudian banyak sekali orang yang ya sungkan karena ketemu pejabat penuh protokoler, nyebeli Mas, aku DWW sebel kok menerakyati gitu ya. Terus akhirnya kita buat komunikasi yang lebih gampang, dan setelah adanya medsos, semua orang punya akun medsos, kan hampir semua orang pengennya gampang. Ini ada yang nulis nih, Pak, DM-ku dibaca dong Pak. Waduh gitu. Pak Ganjar, info balapan ada apa enggak? Malah ngejak balapan itu. Walah, road bike Pak, road bike. Iya, road bike aja. Nah, dari cerita itu kemudian saya mencoba menggampangkan komunikasi agar kemudian terjadi egalitarian gitu ya. Jadi antara pejabat dengan rakyat, kepala dinas dengan rakyat gitu. Nah dengan cara yang gampang biasanya Mas, jaraknya akan makin dekat. Kalau jaraknya makin dekat, problem-problem persoalan bisa diungkapkan tanpa beban. Ya kadang-kadang kebablasan juga, nganggo rodo miso, rodo sak penake dhewe gitu ya ada. Ini barusan ada, Pak Ganjar saya orang Pati Pak. Saya kena PHK, ini istri saya lagi sakit, cuma tak kerok ini loh Pak, makan saya hanya kayak gini. Boleh nggak Pak saya minta bantuan? Oke, silakan Anda ke kelurahan, nanti Anda sampaikan di perintah Pak Gubernur gitu ya. Tolong direkam pakai video. Direkam loh Mas. Direkam pakai video, terus ternyata nggak bisa, Anda orang Pati harus ke Pati. Masya Allah, saya bilang ini sudah lapar. Akhirnya siang ini, sambil nunggu Sonora tadi, saya lihat, sekarang Anda ke rumah Gubernur ya. Terus kemudian nanti saya titipkan di pos satpam, saya titipin sembako untuk dibawa pulang. Maksud saya sebenarnya memang, iyalah ya, ada yang kemudian bisa menyelesaikan, tinggal diverifikasi orang itu butuh atau tidak begitu ya. Ya ini yang pola-pola untuk menggampangkan tadi.
dengan komunikasinya itu. Kadang-kadang ya di tengah pandemi kan semua masalah yang Betul. disampaikan ya. Betul. Semuanya masalah Betul. yang disampaikan. Betul. Nah, kita Betul. pemimpin diminta untuk bagaimana menyelesaikannya. Ya itu tanggung jawabnya gitu. Maka ada yang nanya nih Mas, kenapa rambutnya putih? Kenapa rambutnya putih? Putih uwanen mikir ke kowe gitu. Pak Ganjar, ini saya mau bicara mengenai UMKM. Perkembangannya kalau saya melihat UMKM ini tuh memang luar biasa begitu, apalagi dengan adanya teknologi digital. Nah, saya tahu Pak Ganjar dan masyarakat mungkin masyarakat luar sana tahu Pak Ganjar ini keluar dengan lapak Ganjar UMKM ini kemudian membantu dan segala macam. Tapi yang kemarin juga saya ngobrol bersama dengan Pak Arief itu adalah mengenai soal hal-hal yang harus dilakukan untuk menuju ke go digital ini, Pak. Salah satunya yang menarik untuk diperbincangkan adalah literasi internet. Begitu, Pak. Ini kalau menurut Bapak soal literasi internet ini sendiri seperti apa, Pak? Iya, Mas, waktu saya tanya UMKM nggak bisa jualan, saya tanya, kenapa nggak bisa jualan? Jualannya karo tonggone. Tonggone ya pada bunek. Ya enggak bunek juga dia. Bunek, ya betul. Dodolan men kaya ngono terus moh katanya gitu kan. Nah, padahal orang bisa melihat di luar itu apa? Kalau jualannya hanya pada arisan, tetangga, jual di pasar, ya nggak ada. Maka kemudian mesti kita perbaiki. Jadi saya punya pelatihan-pelatihan, bentar Mas ya. Ini contohnya. Ini orang yang buat wafer. Terus kemudian kita bikin kemasannya, packagingnya kayak gini. Kan jadi menarik. Terus kemudian, terus kemudian ada ini bujarot. Jenenge bujarot gitu. Ceriping singkong. Tetangga saya Pak ada Pak. Iya kita bener itu. Ceriping singkong. Nah ini kita ajari. Yang begini. Atau barangkali dia punya kopi. Tapi ini kopi yang dikirim oleh teman dari Lampung. Dia hanya minta saya ngicipi. Ini aku lah duwe gilingan nih ya. Terus piye kita mau dikelepos ya. Tapi ya oke. Masuk nganggo ulek kan. Maka nganggo ulek kan. Atau barangkali ada yang menarik Mas nih. Nah, ini jam. Oh, jam ya Pak ya, itu dari kayu ya Pak ya? Dari kayu luar bagus, biasa. bungkusnya bagus ya. Nah yang begini kan keren ini kan keren. Betul. Kalau kemudian kita buat seperti ini, ya tugas saya promosi. Maka pada saat mereka tidak bisa jualan dengan baik, kenapa tidak go digital? Maka kemudian pelatihan, saya ajak mereka marketplace yang sudah unicorn, mereka melatih, kan keren. Nah pada saat itulah literasi digitalnya mesti ada. Keren loh Mas. Begitu ada yang langsung posting di IG saya, ada yang beli lumayan kan. Atau mereka juga on board di mana di marketplace, langsung laku gitu. Langsung ya Pak ya jebur. Sampeyan wingi ora payu ngamuk, saiki kemudian payu bingung gitu kan. Jadi artinya kemudian mereka memang literasinya ditambah, cara menggunakannya, cara mengelolanya sampai kemudian bahkan yang saya katakan sebagai digital packing ya. Digital packingnya itu seperti apa? Kamera dipoto. Mereka dilatih. Maka kita kerjasama kemarin dengan Shopee ya. Dengan Shopee ada Shopee Center gitu, terus kemudian mereka menyampaikan diklatnya Bukalapak, beli-beli, Tokopedia, Facebook, Gojek. Wah kita minta untuk membantu. Mereka mau kok membantu. Jadi sebenarnya ya literasinya mesti ditambah dan mereka juga ya, ngerti. Ya kamu mesti jualan kemana? Kalau kamu jualan cuman ketemu gini aja nggak bisa. Pindah ke sana ke digital lah. Ternyata lumayan hasilnya. Lumayan ya Pak ya. Saya juga baca Pak beritanya itu. Itu ada 4 kota ya Pak ya kalau nggak salah di Jawa Tengah ya. Salah satunya di Semarang ya. Apa itu? Yang tadi bekerja sama itu ya. Itu kalau misal masyarakat untuk bisa bergabung untuk mengikuti pelatihan itu gimana Pak caranya Pak? Ya, tinggal datang aja sebenarnya. Kalau kita yang di Semarang kan ada ya di UMKM Center kita itu. Mereka datang karena di sana ada co-working space namanya Hetero Space. Teman-teman bisa datang ke sana gitu ya. Jadi bisa sampaikan. Jadi kalau tadi saya menyebut merek nama itu bukan lagi promo karena memang dia yang mau kerja. Kalau mau kerja sama saya promoin gitu kan, gitu kira-kira. Jadi simbiosanya kita bangun yang mutualis gitu ya. Jadi datang nanti akan belajar manajemen keuangan, belajar bagaimana cara mengakses permodalan, belajar packaging, belajar menjual, belajar ngelola stok. Baik stok di rumah dalam bentuk yang masih kecil mungkin sampai dengan kalau kalian bisnisnya bertumbuh dan kemudian harus membuat manajemen stok yang modern. Jadi mesti disiapin. Ada tempatnya di sana. Betul. Saya setuju sih Pak. Saya tuh beberapa waktu yang lalu sempat melihat juga interviewnya Pak Gita Wirjawan bareng sama Mas Sandiaga Uno.
waktu itu membahas soal yang paling penting dari UMKM itu adalah bukan dari segi permodalannya, tapi dari skillnya dulu nih. Karena nanti kalau Ya. misal modalnya ada, kemudian skillnya untuk mengelola itu tidak bisa secara maksimal, nanti malah bisa berantakan. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebih ini dipersiapkan untuk menuju ke sana ya Pak ya? Iya, jadi sebenarnya kan Aha. pertama knowledge and skill-nya mesti beres. Kalau knowledge Ya. and skill-nya beres, maka produk knowledge semua kan diketahui publik Betul, dan bagus. Ini saya kasih betul. contoh umpama, ini kan kayu, Mas. Biasa saja kan. Ya, Ini ya betul. kayu cangkir biasa. Tapi begitu kemudian dia buat, ditulis Jateng Gayeng, terus ada kombinasi plastik sama metalnya, ya ini lebih menarik. Dan ini sudah layak jual, dan kemudian nilainya juga pasti lebih tinggi, meskipun bahannya Betul, bisa jadi juga dari limbah. Nah, kalau betul. produknya udah ngelihat aja, udah eye catching, udah bagus Betul. begini, harga Aha. pasti akan ikut. Nah, kalau ini sudah tahu, maka nanti tinggal cara-cara menjual yang lebih baik. Atau buat nih keren toh, ntar kelihatan nggak ya? Betul. Ini dengan Oke. cangkir-cangkir dari tanah bergelasur, tutupnya Oke. pakai kayu. Oh, kan ini cantik. Wah, Jadi ini akan cantik bisa Pak. masuk ke tempat-tempat apa namanya yang lain, orang ngopi, Betul. ngeteh, masuk ke hotel. Sebenarnya ini yang mesti kita bina. Maka kalau itu sudah Betul. bisa berjalan, nah tadi itu disampaikan oleh Pak Menteri Pariwisata ya, ekonomi kreatif katakan betul. Kalau itu udah kita jaga, wosh, bagus. Mantap ya Pak ya. Bisa bersaing kelas Mantap. dunia ya Pak ya. Kali mantap itu kalau kemudian kelamaan di rumah nggak kreatif ya mantap betul. Alias makan tabungan mantapnya. Iya. Soalnya gini Pak, kalau saya tuh melihat, saya tuh kemarin juga sempat pada saat sama Pak Arif itu saya berdiskusi. Jadi kemarin itu sebelum adanya pandemi, offline kita tuh lebih jauh meninggalkan online-nya. Nah sekarang dengan adanya pandemi, kemudian online ini tuh bisa mengejar ketertinggalan dan akhirnya secara harusnya antara offline dan online ini memang harus saling berkompetisi, saling mengisi satu sama lain. Kalau menurut saya kemarin ketika berdiskusi sama Pak Arif sih begitu Pak. Gitu ya Pak ya. Iyalah, iya. Jadi gini loh, offline-nya tetap karena kan masih ada orang yang jadul gitu ya, pengennya Betul, betul. datang, pengennya ngelihat. Ya kita layan orang itu rezeki kok. Ada Betul. juga yang kemudian online ketika kita work from home, kemudian ya seperti itu. Mall aja Mas ya, tenant-tenant di mall itu ternyata ketika mereka tutup, itu dia buka Facebook, buka IG, buka Twitter gitu ya, mulai macam-macam lah dia buka. Dia mau jualan. Ternyata selama mallnya ditutup, dia tetap laku. Dia Tetap laku ya Pak ya. Tetap laku. Ternyata jualannya di sana begitu ya. Jadi itu cerita-cerita yang menurut saya kreatif. Maka literasi digitalnya betul dan Pak Arif itu urus Indak dia bagus gitu. Jadi artinya melihat perkembangannya, mana yang tumbuh, mana yang mengkeret gitu ya, mana yang bangkrut gitu ya, cuma dihitung terus. Nah, pemerintah kan tugasnya memfasilitasi, ya, membridging mereka, mendorong mereka agar mereka bisa bangkit gitu. Betul, betul. Baik, Pak, yang ada di ruang tamu Rumah Dinas Gubernur itu kan ada seperti semacam etalase untuk mendisplay produk-produk UMKM, gitu ya Pak ya? Itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Sampai akhirnya bisa ada itu. Iya, sebenarnya kemarin yang nulis di sana itu agak keliru nyebut itu bagian yang edit gambarnya. Itu tempatnya di kantor. Oh, di Jadi ruang kantor. kantor saya itu juga etalase. Cuma di rumah saya, ini sekarang saya lagi di rumah, juga sama gitu. Maka kalau kemudian tak kasih sedikit, nah itu ada, ya, itu ada lemari. Oke. Nah, Betul, lemari betul. itu saya pakai untuk jualan, pamer produk. Ada juga di pojok sana, itu ada lemari juga. Oke. Nah, lemari itu kita pakai untuk etalase, apa namanya, produk-produk sehingga tadi itu yang kita contohkan, yang kayak begini-begini ini makanan ini bisa kita tampilkan, atau barangkali tadi kita bisa ngelihat jam, Betul. atau barangkali Ada muk tadi sejarahnya. juga ya Pak ya? Oh, iya Ini Pak. Seperti apa cewek Pak ceritanya? pas ya. Oke. Bagus ini. Jadi ketika kemudian saya jalan-jalan nemu kayak begini, saya beli, ternyata ini harganya relatif lebih murah, desainnya khas banget ini dari Khas banget. kertas tisu ya, kertas tisu Oke. pakai karung goni, terus kemudian pakai kulit gitu ya. Kalau kulit semua menjadi mahal, tapi dia mengganti bahan menjadi lebih murah. Nah, ini saya beli, saya taruh di etalase saya, nanti saya giveaway kadang-kadang, terus kalau ada tamu, kita bisa kasihkan kepada mereka gitu ya. Sehingga etalase itu bisa jalan. Atau barangkali, ini tasnya beranak nih Mas.
tasnya berapa? Oh, ada isinya ya Pak ya? Ada anaknya di dalam ya kan. Nah, ini juga tasnya kalau cewek-cewek lebih suka gambarnya wayang sama bunga. Jadi ternyata ada seninya sendiri. Orang ngelukis ini dengan kertas tisu, terus kemudian desainnya bagus. Ini harganya terjangkau. Dan akhirnya orang-orang bisa jualan kayak begini dengan sangat bagus sekali. Sehingga kalau ada tamu-tamu di rumah saya kasih. Karena itu saya jadikan etalase, maka, wah Pak, itu tasnya bagus sekali Pak. Ini ya pameran UMKM. Saya kasih mau nggak gitu? Ah yang bener Pak gitu. Namanya dikasih ya mau juga gitu. Saya juga mau Pak, kalau gratis Pak. Ya, daripada dikasih ini ya Pak ya, dikasih apa namanya, maaf ada plakat ini di ruang saya masih ada plakat-plakat ini kita buangin aja gitu. Terus kita taruh etalase UMKM. Jadi ya anak-anak kecil datang terus kemudian tak suruh ngicipin, ibu-ibu dapat apa namanya tas itu kan senang. Ya giveaway lah gitu. Oke Pak, ini Lapak Ganjar, saya juga nonton ada dari Solo, kalau Klaten kalau nggak salah, karena dengan adanya Lapak Ganjar ini akhirnya bisa menaikkan omset segala macam seperti itu. Dan dari Pak Ganjar sendiri juga sudah mensupport dalam bentuk ada display-display segala macam. Lah ini next untuk Lapak Ganjar sendiri ini akan berkembang seperti apa Pak? Nggak tahu, itu sebenarnya kan kegiatan ekstrakurikuler aja. Tapi ternyata memang banyak yang tertarik. Atau jangan-jangan nanti kalau itu berkembang, kita jadi marketplace aja kali ya. Gitu. Wah, bisa Pak, itu Pak. Nanti kolaborasi sama Sonora, karena kebetulan Pak, jadi Sonora ini tuh dengan KG Radio Network, ini sedang akan ada program baru Pak, di mana memang kita berusaha untuk mensupport, gitu. Namanya Kios UMKM Sonora, dan itu nanti akan ada di sosmednya Sonora, baik secara digital maupun nanti harapannya juga akan ada offline juga, di mana itu memang kita ngasih ruang, dan itu terinspirasi dari Lapak Ganjarnya Pak Ganjar sendiri gitu. Karena saya melihat juga dari UMKM ini sendiri juga semakin berkembang, begitu ya Pak ya. KG itu apa sih? Kompas Gramedia Pak. Oh, kirain Kompas Gramedia. Ganjar. Pak, saya mau coba untuk tarik keren. melihat, bisa tarik ke masa depan Pak, begitu, di mana 2045 itu kan 100 tahun Indonesia merdeka gitu, dan ini yang nanti akan meneruskan di sana adalah millennials, anak-anak usia 20-an menuju ke 30, di mana memang ini yang nanti akan meneruskan begitu Pak. Nah, ini dengan adanya digitalisasi, UMKM yang semakin berkembang, mungkin optimisme dan juga pesan apa yang bisa diberikan Pak Ganjar untuk masyarakat millennials terutama, ini yang nantinya akan meneruskan begitu. Mau milenial, mau centennial, mau yang wajahnya kolonial, buat saya hari ini harus berubah. Jadi pandemi ini mengajak kita untuk berubah. Jadi ketika bumi, sistem sosial, politik, ekonomi semua di-restart oleh COVID, maka ini momentum buat kita. Maka betul sekali tadi Mas, kalau kita mau lari kepada visi 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, maka kita udah tahu sekarang kekurangan kita. Oh, ternyata kita buat masker belum bisa, buat vaksin belum bisa, Pak Jokowi Presiden harus menurunkan harga PCR ya. Ya, kita buat sendiri. Dan ternyata produk-produk kita masih import, atau barangkali juga kita membeli alat teknologi ini kan belum kita buat sendiri kan. Kita masih import dari Korea, Amerika, Tiongkok. Nah, kenapa kita tidak buat sendiri? Kalau kita belajar dari Tiongkok, belajar dari India dengan penduduk yang sama-sama besar, juga Amerika tentu saja. Nah kita kan kalau paling tidak urutan ke sekitar berapa? Keempat kan kalau nggak salah. Nah kalau empat, kebutuhannya apa sih rakyat Indonesia? Semua butuh handphone kok, semua butuh laptop kok. Kenapa kita tidak produksi sendiri? Masa nggak bisa, itu satu. Ini mimpi besar kalau kita mau ke sana. UMKM kita bagus banget, ayo kita kurasi. Kita kurasi, kuratornya kita cari yang bagus, sampai mereka berada pada posisi yang secara kualitas bisa mendunia. Setelah itu apa? Kalau sudah bisa, nah mass produknya kita siapkan, sehingga harganya nanti akan bisa bersaing. Nah setelah itu bagaimana? Kita juga jangan jualan terus hanya secara digital online, juga harus keluar negeri juga kan. Kita punya para duta besar yang bisa kita ajak bicara, untuk kemudian yuk pasarin yuk di sana. Dan jejaring kelas global inilah yang mesti disiapkan. Maka anak-anak muda sekarang harus banyak baca, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Tapi ya sebagai orang yang berketuhanan ya tentu berdoa ya. Sehingga kalau kita meningkatkan SDM kita lebih tinggi, kayaknya mesti ada kelas program nih. Yuk sekarang kita mesti bisa berbahasa asing, yuk minimal 1 bahasa asing aja.
harus bisa. Nah, Ya. kalau itu bisa, maka mendekati 2045 itu kita siap betul. Sumber daya alam kita ada, SDM-nya kita ada, mimpi kita ada, produk yang mau kita kerjakan ada, peer-to-peer, komparasinya dengan produk asing ada, nanti kita akan bersaing. Kualitas dan harga. Nah, setelah itu sebenarnya kita bisa dorong. Maka untuk awal-awal sebenarnya, kalau produk itu bisa kita buat sendiri, pakai aja sendiri. Tapi kita mesti pakai produk dalam negeri. Nah, kalau itu bisa dilakukan, tentu ini kita genjot gitu, bisa lebih cepat. Maka 2045 ya ramalan kita menjadi negara ekonomi terbesar yang keempat, atau melesetnya ketujuh, bisa kita tunjukkan itu. Amin begitu. Ini semoga apa yang saya pernah baca bukunya Pak Ganjar gitu, yang menarik adalah mewujudkan visinya Bung Karno soal perekonomian, berdikari di bidang ekonomi, kemudian kepribadian di bidang budaya itu bisa terwujud untuk Indonesia yang lebih maju. Begitu ya Pak ya. Matur suwun Iya sangat. dong, betul. Kita mesti semangat seperti semangatnya Bung Karno. Ini ada dua tokoh hebat ini. Ada Bung Karno, ada Mbah Mun. Baik. Gitu, Mas. Ya, Pak Ganjar mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan Pak untuk sahabat Sonora? Prokes ditaati. Betul. Kita sudah mau mencapai finish. Jangan sampai tergoda. Kalau itu sudah selesai, maka apa yang kita obrolkan tadi kita wujudkan dengan kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Dan kita harus masuk ke sana. Amin. Sehat selalu nih Pak Ganjar nih. Matur suwun sangat sudah bisa bergabung bersama saya. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dan tentunya pandemi segera berakhir. Begitu. Ngatur mawon Pak Ganjar, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh ya Pak Ganjar, terakhir sebelumnya harapannya untuk ulang tahun Sonora Pak. Ini terakhir banget Pak. Oh ya, selamat ulang tahun untuk Sonora. Mudah-mudahan memberikan informasi, memberikan edukasi, dan memberikan semangat kepada para pendengar. Amin. Baik, matur suwun sangat Pak Ganjar. Monggo bisa melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa lagi Pak Ganjar. Terima kasih. Part of KG Radio Network.